Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Adi Suryadi dalam training online Kopsa Learning Center dan Imani ya. Apa kabar teman-teman? Semoga senantiasa sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi pelatihan berbasis kompetensi atau PBK sertifikasi terhadap KSPPS dengan topik atau unit kompetensi mengelola kas kecil. Ini kode unitnya agak berbeda dengan yang sebelumnya. Ini kodenya N ya, karena ini termasuk SKKNI-nya, SKKNI untuk administrasi perkantoran atau administrasi profesional. Kode unitnya adalah N821100006502. Judul unitnya adalah mengelola kas kecil. Deskripsinya, unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengelola kas kecil. Ada beberapa elemen kompetisi di sini. Yang pertama adalah mempersiapkan pengajuan dana kembali. Yang kedua, mencatat proses penerimaan uang. Yang ketiga, memonitor kondisi kas kecil. Yang keempat, melakukan pembayaran uang tunai melalui kas kecil. Nah, setiap elemen kompetensi ada beberapa kriteria unjuk kinerja untuk unjuk kerja yang akan menjadi bahan uji buat teman-teman ya, kita melakukan sertifikasi kompetensi negeri. Batasan variabelnya untuk konteks variabel, unit kompetensi ini berhubungan dengan seluruh unit pengelolaan kas kecil dan fasilitasi penilaian. Kemudian pengeluaran kas kecil disesuaikan dengan kebijakan masing-masing organisasi. Yang kedua, peralatan dan perlengkapan yang diperlukan ya, untuk peralatan komputer, printer, kalkulator, mesin uang. Perlengkapannya uang tunai, cek ataupun BG, ya, slip pembayaran, dan alat tulis kantor. Peraturan yang diperlukan tidak ada, norma dan standarnya, normanya adalah kejujuran, ketelitian, disiplin. Ya. Standarnya sistem akuntansi perusahaan dan sistem keuangan perusahaan ataupun koperasi dalam hal ini ya. Nah, apa itu kas kecil ya? Kas kecil adalah sejumlah uang tunai yang disediakan oleh perusahaan ataupun koperasi, ya, KSPPS, untuk keperluan operasional harian. Ya. Contohnya membeli bahan-bahan atau barang-barang kecil lainnya. Misalnya kalau ada tamu, ada rapat, perlu konsumsi, nah itu pengeluarannya dari kas kecil, ya, atau barang-barang kecil lainnya, misalkan beli kertas saturin, kemudian ya apapun ya yang nilainya biasanya tidak besar, sesuai dengan SOP masing-masing untuk organisasi ya. Nah, standar umum pengelolaan kas kecil meliputi pembuatan daftar pengeluaran kas kecil yang dibuat setiap kali ada pengeluaran, ya. Kemudian pemisahan antara kas kecil dan kas perusahaan, ya, dalam hal ini kas besar ya, serta pembatasan penggunaan kas kecil hanya untuk keperluan yang telah disetujui. Kemudian hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan kas kecil, ya, pertama, memiliki catatan akurat tentang pengeluaran kas kecil dan mencatat setiap pengeluaran dengan baik, ya, termasuk jumlah uang yang dikeluarkan, tanggal, dan apa itu keperluan. Kemudian membuat perencanaan anggaran kas kecil yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan ataupun koperasi dan mengikuti standar pengelolaan kas kecil. Kemudian membatasi akses kas kecil ini hanya kepada orang-orang yang ditunjuk seperti teller ya, dalam hal ini koperasi ya, teller ya, atau bagian keuangan, dan membatasi penggunaannya hanya untuk keperluan yang telah disetujui. Jadi di luar keperluan yang disetujui tidak boleh dilakukan pengeluaran kas kecil. Kemudian hal-hal yang lain juga mengelola penggantian uang tunai dalam kas kecil secara teratur, serta mengatur jadwal penggantian dan pengukuhan untuk menghindari kekurangan kas kecil atau justru kelebihan. Jadi harus dicari berapa sih saldo yang ideal ya, jangan terlalu besar juga tapi jangan terlalu kecil. Ya. Kemudian melakukan pengecekan dan verifikasi terhadap setiap pengeluaran kas kecil untuk memastikan bahwa pengeluaran tersebut telah disetujui dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Baik, kita masuk ke elemen yang pertama, yaitu mempersiapkan pengajuan dana kembali. Ya.
Dalam artian ini ketika mengajukan uang kas kecil untuk diisi saldonya lagi ya. Apa sih KUK-nya? Keperluan kas kecil diidentifikasi. Apa saja keperluan kas kecil itu ya, diidentifikasi. Kemudian pengajuan uang tunai dibuat menggunakan formulir mengikuti SOP organisasi yang berlaku. Kemudian yang ketiga, pengajuan dana sesuai dengan SOP organisasi yang berlaku. Kemudian semua transaksi didata sesuai dengan SOP yang berlaku. Dan terakhir adalah dokumen bukti-bukti pengeluaran sebelumnya disertakan bersama dengan formulir pengajuan dana. Ya, artinya berapa sih rekapnya pengeluaran sehingga harus diisi berapa. Biasanya sih ada standar ya, misalkan saldo kas kecil itu setiap awal minggu misalkan atau awal hari itu 5 juta misalkan. Itu ketika mengajukan untuk diisi kembali dengan saldo misalkan 5 juta, pengeluarannya harus dilampirkan. Baik, kita masuk ke elemen 2 yaitu mencatat proses penerimaan uang. Apa saja sih KUK-nya ya, atau kriteria unjuk kerjanya. Pertama adalah penerimaan uang tunai dicatat ke dalam buku kas. Ya, harus punya buku kas, ya, debit kredit, saldo ya, debit itu penerimaan, ya, kredit itu pengeluaran kas. Kemudian kesalahan dan ketidaksesuaian ditindaklanjuti untuk dikoreksi apabila ada terjadi kesalahan pencatatan, misalkan harusnya debit ini malah kredit, itu harus segera dikoreksi ya. Nah, biasanya nanti ketahuan pas akhir hari ketika saldo kok di catatan ini misalkan saldonya 1 juta, sementara di kenyataannya lebih gitu, atau kurang, nah, itu juga harus segera dikoreksi. Nah, sistem pencatatannya itu dapat dilakukan baik secara manual ataupun menggunakan komputer ya. Saya rasa sekarang udah jago lah pakai Excel ataupun tapi yang paling penting itu dicatatnya itu ya, dan itu biasanya harus dicek juga setiap hari oleh supervisor. Kemudian elemen yang ketiga adalah memonitor kondisi kas kecil ya. Apa sih KUK-nya? Yang pertama, pengeluaran uang tunai dikeluarkan sesuai dengan bukti pendukung ya. Jadi artinya pengeluaran uang tunai itu harus ada buktinya, jangan istilahnya hanya lisan-lisan saja. Tolong minta keluar uang ya nggak bisa, gitu. Harus ada slip, kemudian ada buktinya gitu, kalau misalnya reimburse gitu ya. Ya, teman-teman tahu reimburse kan ya, karena reimburse itu artinya dibayarin dulu sama karyawan, kemudian diajukan nanti ke si petugas kas kecil ya. Biasanya kalau di koperasi itu teller. Itu harus ada buktinya, misalkan bensin, mobil reimburse gitu ya. Itu harus ada. Walaupun kalau kita nggak minta memang suka nggak dikasih ya. Kemudian yang berikutnya adalah pembayaran hanya dilakukan yang tercantum pada bukti pendukung sesuai dengan SOP organisasi. Jadi tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang pembayarannya. Kemudian elemen yang berikutnya adalah melakukan pembayaran uang tunai melalui kas kecil. Ya, apa saja KUK-nya? Ya, pertama jenis pembayaran diidentifikasi. Setiap pengeluaran dana dicatat dan diperiksa sesuai dengan dokumen yang benar. Ya, pembayaran dilakukan sesuai SOP dan bukti pembayaran itu harus dihasilkan. Ya, yang rapi, tertib, yang indah lah gitu. Jadi supaya ketika memeriksanya pun gampang. Kan biasanya kas kecil ini juga bagian dari objek audit ya internal ya, ataupun sistem pengendalian internal. Nah, berikutnya itu jadi ada 4 ya elemen kompetensinya. Berikutnya untuk pengetahuan yang diperlukan apa sih? Pertama, kemampuan dasar mengenai angka-angka. Jadi seorang pemegang kas kecil ya tentu harus pintar ngitung lah ya, terhitung. Kemudian yang kedua adalah prosedur penghitungan uang tunai ya, harus tahu ya. Kemudian prosedur melakukan transaksi selain tunai. Kemudian prosedur pengeluaran uang sesuai dengan peraturan perusahaan atau SOP. Dan kemudian juga harus tahu tentang penyimpanan uang tunai sesuai dengan prosedur keamanan dan dokumen-dokumen keuangan lainnya. Ya, biasanya kalau di koperasi itu kan harus dimasukkan cashbook, dan setiap akhir hari cashbook kas kecilnya itu harus dimasukkan ke dalam berangkas. Nah, berangkasnya itu ada di dalam khasanah, jadi pengamanannya biasanya berlipat sih kalau di koperasi. Kemudian keterampilan diperlukan ya, pertama adalah
kemampuan menghitung uang yang akurat, ya. Kemudian kemampuan menghitung uang tunai, kemampuan melakukan transaksi non tunai. Sikap kerja yang diperlukan tepat, jujur, dan tepat artinya harus tepat dalam artian mengidentifikasi ini memang untuk pengeluaran kas atau bukan. Jujur ya, harus sesuai dengan integritasnya ya. Emang ini pemegang uang kas kecil itu ya orang yang jujur, karena di situ juga ada peluang orang untuk melakukan kecurangan. Ya, nah ini teman-teman, untuk masalah kejujuran ini sangat penting ya, apalagi di dalam operasi simpan pinjam dan bunga syariah, karena ini bagian dari trust, kepercayaan yang membesarkan operasi. Ataupun kalau kita tidak dipercaya, itulah yang menghancurkan koperasi. Dan yang terakhir, ketelitian. Tentu ketelitian ini diperlukan agar jangan sampai terjadi kesalahan, selisih, gitu ya. Nah, ini biasanya kompetensi teller itu tahunya dari situ ya, harus teliti seorang teller itu. Sampai biasanya mempengaruhi kinerja ya, ataupun penilaian kinerja kalau misalnya teller itu dalam sebulan berapa kali selisih gitu. Nah ini teman-teman khususnya teller harus benar-benar seorang yang dilatih ketelitian. Aspek kritisnya, semua transaksi didata sesuai dengan SOP organisasi yang berlaku. Kemudian pembayaran hanya dilakukan yang tercantum pada bukti pendukung sesuai dengan SOP organisasi. Jadi aspek kritis ini adalah ketika menilai ini, kalau ini dilewatin gitu teman-teman ya ada kemungkinan nggak lulus ya untuk sertifikasi. Ya, ada dua, bahwa semua transaksi ini didata, kemudian pembayarannya dilakukan sesuai yang tercantum pada bukti. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Ya, sekali lagi saya ulangi ya, bahwa kesimpulannya dalam melakukan pengelolaan uang kas kecil ini, ya, kompetensi ini ada beberapa elemen kompetensi yang harus dimiliki sebagai seorang pemegang kas kecil ya, biasanya kalau di koperasi ya, ataupun STE atau bagian rumah siapapun lah. Pertama yaitu persiapan pengajuan dana, ya, kemudian mencatat proses penerimaan uang, kemudian memonitor kondisi kas kecil, dan yang terakhir melakukan pembayaran uang tunai melalui kas kecil. Ya. Semoga teman-teman bisa memahami dan insya Allah lulus ya dalam sertifikasi kompetensi, khususnya di unit kompetensi ini ya, mengelola kas kecil. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.